MAG atau gastritis adalah penyakit yang bersifat psikosomatis, yakni terkait erat dengan faktor psikologis dan sistem syaraf somatik. Sistem syaraf somatik memiliki hubungan dengan sistem syaraf otonom yang berperan dalam mengatur pergerakan peristaltik lambung dan pelepasan zat-zat kimia dalam lambung. Penyebab eksternal dari penyakit MAH atau gastritis yang pertama yaitu merokok, kemudian minum alkohol, makan terlalu pedas atau asam, dan kemudian efek samping obat-obatan yang dikonsumsi. Sedangkan untuk penyebab internalnya yaitu stres dan banyak pikiran. Islam sendiri sudah mengingatkan timbulnya penyakit sistem pencernaan ini seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Apakah sebenar-benarnya rasa malu itu? Beliau menjawab, menjaga kepala beserta isinya, serta dan menjaga perut beserta isinya, serta mengingat kematian. Dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi bahwa ketika seorang sahabat mengeluhkan perutnya yang melilit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengkonsumsi madu. Lelaki itu sampai 3 kali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sakitnya tak juga reda. Meski telah mengkonsumsi madu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkan, minumkanlah ia madu. Kemudian ada juga doa agar nyeri perut akibat MAH cepat sembuh. Doa ini juga sering dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara meletakkan tangan di atas perut. Berikut bacaannya. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Pada kali ketiga atau keempat lelaki itu kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh maha besar Allah dan sungguh perut saudaramu yang berdusta. Dan setelah berulang kali diminumkan madu, dia sembuh. Berbagai penelitian masa kini telah membuktikan mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik alami seperti madu ternyata dapat meningkatkan populasi bakteri baik sehingga dapat memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan. Selain itu, madu juga memiliki efek memperlambat pengosongan lambung. Setelah mengetahui penyebab masalah lambung, lalu bagaimana penanganannya? Yang pertama, diet dan pengaturan pola makan. Jangan terlalu lama membiarkan lambung kosong dan asam lambung terus bereproduksi. Porsi makan jangan terlalu banyak namun sering. Kedua, hindari makanan pedas, asam, dan berlemak tinggi. Ketiga, cukupi kebutuhan tubuh akan air putih untuk mengurangi sifat asam lambung. Kurangi konsumsi teh, kopi, dan minuman yang berwarna. Keempat, jika harus mengkonsumsi obat, pastikan tidak dilakukan dalam kondisi lambung kosong. Kelima, selalu berpikir positif. Kelola stres dengan baik dengan memperbanyak istighfar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, jika penyebab sakit lambung adalah masalah non-organik, berpuasa justru bisa menguntungkan. Selain membuat jiwa lebih tenang, sekaligus bisa memberi waktu bagi lambung untuk beristirahat. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jilatlah garam sebelum dan sesudah makan. Andai orang-orang tahu manfaat garam, niscaya mereka akan lebih memilihnya ketimbang penawar racun. Barang siapa menjilat garam sebelum makan,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dari 70 jenis penyakit yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Atsar Al-Wadhiyah fi Al-Kitab wa Al-Sunnah karya Syekh Abdul Rasul Al-Unus. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, tekan sedikit garam seujung sendok teh. Yang kedua, tekan dengan jari telunjuk. Yang ketiga, jilat lalu telan. Dan yang keempat, kemudian minum sedikit. Yang kelima, sembuh atas izin Allah. Lakukan setiap sebelum makan dan setelah makan.